Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Titi Wijayanti, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2024. Saya berasal dari kelas IPS 001. Saat ini saya akan menjawab pertanyaan yang ada di topik 7, etika dan profesionalisme guru, pada subbab mulai dari diri. Selamat menyaksikan. Konsep guru kreatif dan inovatif telah mengubah cara pandang saya tentang seorang guru atau pendidik. Dulu, seorang guru itu hanya sebatas menyampaikan materi, kemudian peserta didik mencatat, dan mengerjakan tugas. Tetapi dengan adanya konsep guru kreatif dan inovatif ini membawa perubahan dan juga paradigma baru. Guru tidak lagi hanya menyampaikan materi, tetapi juga menjadi fasilitator bagi peserta didiknya. Guru harus mampu membimbing peserta didiknya untuk mengubah perilaku buruk menjadi perilaku baik. Guru juga harus bisa membimbing peserta didiknya untuk menggali lebih dalam potensi yang dimiliki oleh peserta didiknya. Guru juga harus bisa mengembangkan bakat dan minat yang dimiliki oleh peserta didik. Karena sebagai guru yang kreatif dan inovatif ini merupakan kunci dalam menciptakan generasi yang siap untuk menghadapi tantangan di masa depan yang banyak sekali perubahan yang sangat cepat. Pada saat itu saya masih SMP. Ada seorang guru perempuan saya, guru IPS. Pada saat itu beliau tidak hanya mengajari saya tentang materi IPS saja, tetapi beliau juga memperhatikan kecakapan apa yang harus dimiliki oleh peserta didiknya. Jadi beliau berusaha untuk peserta didiknya agar tidak kudet atau tertinggal dengan informasi terkait teknologi. Jadi di sela-sela beliau mengajar, menyampaikan materi, ada beberapa peserta didik yang beliau panggil, kemudian diajari untuk mengoperasikan komputer atau laptop. Nah, pada saat itu, tahun 2012, tahun 2013 itu masih belum sepenuhnya anak-anak terbiasa dengan laptop. Nah, pada saat itu, guru saya sudah berinisiatif untuk mengajari kami bagaimana cara mengoperasikan laptop, bagaimana cara menghidupkan, bagaimana cara mematikan, kemudian mencari informasi di Google, menghubungkannya kepada WiFi, dan sebagainya. Jadi, ini menurut saya sudah sangat kreatif sekali dan inovatif. Nah, pengaruhnya dengan pembelajaran saya saat ini adalah saya juga harus bisa beradaptasi dengan teknologi terbaru. Jadi tidak hanya di situ-situ saja. Ketika ada teknologi baru yang masuk, kemudian kita harus beradaptasi, kita harus bisa bagaimana cara mengoperasikannya. Bisa lewat tutor di YouTube maupun dengan rekan kerja kita yang beliau sudah mahir mengoperasikannya. Saya mengukur tingkat kreativitas dan inovasi seorang guru dilihat dari dua hal. Yang pertama adalah dari metode atau model yang dilakukan oleh guru tersebut. Apakah sudah bervariasi, misalkan hari ini diskusi, besoknya permainan, atau yang lain. Nah, itu merupakan salah satu indikator yang sudah saya rasa cukup untuk dikatakan kreatif. Kemudian yang kedua adalah keterlibatan peserta didik. Apakah sudah dilibatkan secara aktif atau peserta didik hanya diam di tempat saja? Apabila peserta didik sudah dilibatkan secara aktif, mau belajar, dan tidak bermain sendiri dengan lingkungannya, maka dua hal ini sudah cukup dikatakan bahwa guru tersebut sudah memiliki tingkat kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran. Menurut saya, kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran sangat berpotensi dalam meningkatkan minat dan motivasi peserta didik. Yang pertama, ketika pembelajaran itu sudah menyenangkan dan tidak membosankan, maka peserta didik akan termotivasi untuk dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Kemudian yang kedua, ketika pembelajaran tersebut relevan dengan kehidupan peserta didik, maka mereka merasa bahwa mereka tahu nih, oh ini materi tentang ini, aku pernah mengalaminya. Nah, itu meningkatkan mereka untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga, ketika pembelajaran dipadukan dengan teknologi akan berpengaruh terhadap peserta didik. Misalnya, mereka akan lebih aktif, kemudian juga lebih tertarik dengan pembelajaran yang sudah kita rancang. Yang terakhir, dengan adanya pembelajaran yang kreatif dan inovatif, serta mampu mewadahi semua gaya belajar peserta didik, membuat mereka lebih dihargai sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Kreativitas dan inovasi dalam pendidikan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keterampilan pemecahan masalah peserta didik. Karena ketika ada pembelajaran yang kreatif dan inovatif, mampu merangsang peserta didik untuk berpikir kritis. Nah, ketika mereka sudah mampu berpikir kritis, kemudian bisa memecahkan masalah,
nantinya dalam jangka panjang akan mempersiapkan diri mereka untuk menjadi pemecah masalah yang kompeten, kemudian lebih percaya diri dan juga kreatif dan inovatif. Penggunaan teknologi dalam mendukung pendekatan guru yang kreatif dan inovatif itu sangat berperan sekali, karena di era digital yang saat ini kita tidak pernah lepas dengan yang namanya teknologi. Teknologi dapat membantu guru untuk membuat pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Misalnya dengan menggunakan quizzes, kemudian ada Prezi, ada lagi GameKit. Nah, itu membuat pembelajaran itu lebih kreatif sehingga peserta didik lebih tertarik, karena saat ini memang sudah zamannya menggunakan teknologi, apalagi gadget ya, tidak pernah lepas dari tangan kita maupun peserta didik. Guru yang kreatif dan inovatif dapat merancang pembelajaran yang menarik. Nah, sehingga meningkatkan minat belajar peserta didik, kemudian yang akan berdampak nanti terhadap meningkatnya kemampuan kognitif peserta didik. Mereka secara tidak langsung mereka akan lebih tertarik dengan materi yang kita ajarkan. Selain itu, guru juga akan mendorong keterampilan untuk mengelola emosi peserta didik. Mereka akan diberikan waktu untuk meluapkan emosionalnya dalam bentuk seni ataupun dalam bentuk tulisan. Hal ini akan mendorong kemampuan emosionalnya akan lebih tertata. Selain itu, guru yang kreatif juga mampu menciptakan lingkungan kelas yang inklusif. Peserta didik akan merasa lebih dihargai dengan berbagai macam karakteristik yang ada di dalamnya, sehingga hal ini akan mendorong dan mengembangkan kemampuan sosial mereka, sehingga dengan adanya guru yang kreatif dan inovatif ini mampu mengembangkan peserta didik kemampuannya secara menyeluruh atau secara holistik. Guru yang kreatif dan inovatif akan membantu peserta didik yang mengalami hambatan ataupun berbagai tantangan, karena guru akan mencari solusi menggunakan teknologi baru atau menggunakan pendekatan pembelajaran yang beragam, yang pastinya sesuai dengan apa yang dibutuhkan peserta didik, sehingga peserta didik itu tidak memecahkan masalahnya sendirian. Mereka ada pembimbingnya, dibantu oleh guru yang kreatif tersebut. Selain itu, guru yang kreatif biasanya itu menciptakan atau menghasilkan peserta didik untuk berpikir out of the box. Nah, berpikir di luar nalar istilahnya. Nah, dengan adanya berpikir yang out of the box ini mampu mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik, terutama dalam menghadapi masalah serta untuk mencari solusinya, sehingga peserta didik menjadi lebih mandiri dalam menghadapi masalah yang sedang dihadapi. Kemudian yang terakhir, adanya umpan balik dan juga refleksi. Ini akan membantu peserta didik ketika mereka mengalami sebuah masalah, kemudian ada guru yang membimbingnya untuk, oh ini loh nak, kamu kurangnya di sini, oh ini loh yang harus kamu perbaiki, oh ini sudah baik. Nah, itu akan membuat peserta didik itu terbimbing untuk menghadapi permasalahan yang sedang dia hadapi. Jadi tidak hilang arah, ada yang membimbing dia menuju perkembangan yang lebih baik lagi. Jika ditanya demikian, sepertinya mudah-mudahan jika Allah menghendaki, insya Allah saya akan berusaha untuk menjadi seorang guru yang kreatif dan inovatif. Tapi ada hal-hal yang harus saya lakukan, karena kalau saya begini saja nggak mungkin akan menjadi seorang guru yang kreatif dan inovatif. Hal pertama yang saya lakukan yang pastinya adalah mengembangkan pola berpikir kreatif saya, karena selama ini saya rasa untuk pola berpikir kreatif saya masih sangat kurang. Jadi saya harus menggali dan juga mengembangkan pola berpikir kreatif ini untuk bisa menghasilkan beberapa rancangan pembelajaran maupun model pembelajaran yang pastinya akan diminati oleh peserta didik saya nantinya. Yang kedua, saya juga akan berusaha untuk memanfaatkan teknologi pendidikan, karena ini sangat penting sekali. Dengan adanya teknologi, itu membantu kita lebih cepat, kemudian lebih menarik juga, karena teknologi ini sangat bervariasi, kemudian menarik sekali bagi peserta didik. Yang ketiga, saya akan memahami dulu karakteristik peserta didik yang akan saya ajar itu seperti apa. Jika saya sudah mampu mengenali karakteristik peserta didik yang beragam itu, saya mampu menciptakan atau merancang pembelajaran yang nantinya akan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Kemudian yang keempat, saya juga akan berusaha untuk menjadi seorang guru yang pembelajar sepanjang hayat, karena ketika kita memutuskan untuk menjadi seorang guru, pastinya kita selalu belajar dimanapun dan kapanpun, karena dunia pendidikan itu dinamis, selalu berubah-ubah, dan kita harus siap dengan adanya perubahan. Jadi kita ditantang terus untuk belajar. Kemudian saya juga ingin berkolaborasi dengan rekan guru lain yang lebih
expertnya, lebih ahli. Ketika beliau memiliki kemampuan tertentu, kemudian beliau ahli dalam hal ini, saya ingin berkolaborasi dengan beliau. Siapa tahu nanti saya bisa menjadi seperti beliau yang lebih kreatif, seperti itu. Yang terakhir, saya juga ingin ketika merancang pembelajaran itu tidak hanya saya saja, tetapi saya juga ingin melibatkan peserta didik saya supaya mereka merasa lebih dihargai. Bagaimana sih keinginan mereka? Nah, sehingga nanti rancangan pembelajarannya tidak sampai hilang arah ataupun sampai salah sasaran. Nah, jadi sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik. Demikian tadi beberapa jawaban singkat saya terkait pertanyaan yang ada di topik 7, mulai dari kiri. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan guru-guru di Indonesia, calon-calon guru di Indonesia menjadi seorang guru yang kreatif dan inovatif untuk dapat melahirkan generasi penerus yang juga kreatif dan inovatif untuk memajukan bangsa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.